Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat soal di Google Form. Kita langsung saja ke materi pembahasan atau ke praktek. Ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Google Form ini adalah sebuah aplikasi dari Google untuk membuat kuesioner atau lebih umum bisa digunakan untuk kuesioner. Jadi perlu kita ketahui juga untuk mengcopy paste atau membuat soal dari Word ke Google Form itu tidak bisa langsung gitu. Ada tata caranya yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, kita siapkan dulu soalnya di Word seperti ini atau soft filenya di Word. Di sini saya menyiapkan soal bahasa Inggris. Nah, yang pertama, sebelumnya kita harus memiliki akun Google. Jadi kita harus memiliki akun Google ya. Nah, langsung saja kita masuk ke Google. Kita masuk ke Google. Pastikan kita sudah masuk ke Google atau ke Gmail. Langsung kita browser di sini Google Form. Nah, tampilannya akan seperti ini, ada pilihannya. Pilih Google Form Free Online Survey. Nah, klik ini. Terus buka Google Formulir. Nah, selanjutnya kita buat kosong, klik kosong. Nah, tampilan awal dari Google Form ini seperti ini. Nah, lanjut kita tentukan terlebih dahulu masuk ke pengaturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaturan-pengaturan yang ada di Google Form. Kalau apabila kumpulkan alamat email, secara otomatis siswa akan mengumpulkan email terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Batasi satu tanggapan, nanti siswa hanya bisa memberi kuesioner atau mengerjakan kuesioner itu satu kali. Nah, ini edit setelah mengirimkan. Nah, di sini saya tidak akan mencentang atau tidak akan menceklis untuk mengumpulkan alamat email. Batasi satu tanggapan, saya tidak akan menceklis. Nah, untuk presentasi di sini juga saya tidak akan mencentang dari 3 opsi ini. Selanjutnya quiz. Nah, kalau quiz saya hanya akan mencentang jadikan ini atau menceklis jadikan ini sebagai quiz. Nah, setelah itu saya akan menghilangkan checklist yang pertanyaan yang terjawab, saya akan hilangkan. Jawaban yang benar saya akan hilangkan. Nilai poin saya akan hilangkan. Nah, kenapa di sini nilai poinnya dihilangkan? Supaya apabila nanti siswa selesai mengerjakan soal, poinnya tidak tertampil gitu. Tidak tertampil di akhir. Nah, apabila jawaban yang benar, jawaban yang tidak
tak terjawab gitu, tidak tertampil di akhir. Nah, setelah ini kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita rubah tampilan yang ada di Google Form ini. Nah, yang pertama kita klik sesuaikan tema, pilih gambar. Nah, pilih gambar. Di sini ada beberapa tampilan, ada beberapa tema. Ada tema kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun. Jadi kita semua bebas berkreasi, boleh memilih tema-tema di bawah ini. Misal saya akan memilih temanya seperti ini. Sisipkan. Oh iya, sebelumnya juga kita bisa mengatur kembali lagi ya, kita bisa mengatur tema atau misalnya tampilan yang ada di depan ini. Misalnya mau foto, itu bebas kita untuk berkreasi, bebas. Caranya gimana? Kalau untuk mengatur foto yang di sini, kita klik unggah. Nah, di sini bisa mencari di folder kita di komputer. Nah, gitu. Ini juga bisa menelusuri. Nah, namun saya di sini menggunakan tema-tema yang ada di Google Form. Ya, selanjutnya apabila sudah selesai, kita juga bisa memilih jenis-jenis huruf. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, di sini aplikasinya ada pilihannya, ada dasar, ada dekoratif, ada formal, ada lucu. Di sini saya akan memilih formal. Ya. Selanjutnya, setelah itu kita klik dulu di sini. Misal di sini itu untuk kop surat ya. Untuk kop surat saya menggunakan, misal untuk kop suratnya di sini saya menggunakan nama sekolah, misal madrasah Sanawiyah Al-Huda. Sini di bawahnya tahun ajaran 2020-2021. Nah, klik sininya harus sama ya. Nah, untuk kop suratnya. Selanjutnya di sini tampilan awal anak-anak. Tampilan awalnya di sini saya pilih misal nama, jawaban singkat. Untuk nama pilih jawaban singkat. Nah, setelah itu wajib diisi. Klik wajib diisinya. Selanjutnya tambahkan lagi pertanyaan atau bisa duplikasikan. Kalau duplikasikan seperti ini. Setelah nama kelas, pilih tetap jawaban singkat. Nah, wajib diisi tetap. Duplikasikan lagi atau boleh tambahkan pertanyaan. Misal setelah kelas tempat tanggal lahir atau nama peserta boleh, tempat tanggal lahir, tempat lahir misalnya ya. Tempat lahir tetap jawaban singkat harus diisi, wajib diisi. Selanjutnya gimana lagi? Selanjutnya setelah tempat lahir tambahkan lagi tanggal lahir. Tanggal lahir otomatis di sini berubah menjadi bulan, hari, tahun.
Kita juga bisa menambahkan di sini keterangannya bulan, hari, tahun, bulan, hari, tahun. Nah, selanjutnya setelah itu klik wajib diisi. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi satu lagi, ini untuk nomor peserta. Nomor peserta ujian. Nah, selanjutnya klik wajib diisi. Selanjutnya klik wajib diisi, tambahkan lagi token. Oke, klik wajib diisi juga. Nah, ini untuk bagian pertama atau tampilan awal di Google Form. Nanti anak bisa melihat tampilan awal pertamanya seperti ini. Kita cek lagi ya. Klik pratinjau di sini. Nah, jadi ini. Oke, selanjutnya kita ke soal kembali. Sudah beres menyelesaikan tampilan awal di sini, kita lanjut ke soal. Nah, klik bagian, tambahkan bagian, klik. Nah, setelah tambahkan bagian di sini, ibu-ibu atau bapak ibu guru bisa menambahkan mata pelajaran. Misal ujian online mata pelajaran, misal mata pelajaran bahasa Inggris atau English test. Atau di deskripsinya bisa petunjuk ujian, boleh di sini untuk petunjuk ujian. Misal pilih jawaban yang dianggap paling tepat. Selanjutnya, kalau sudah beres, kita tambahkan pertanyaan. Oke, kita buka lagi Word yang tadi kita buat atau soal yang telah dibuat. Nah, misal di sini this below is for the question. Oke. Untuk membuat soal deskripsi seperti ini, kita bisa ada dua cara Bapak Ibu guru untuk membuat soal di Google Form. Ada yang memang dari copy paste, caranya di copy dari Word terus dipaste di sini, atau memang bisa di crop. Nah, bisa di crop soalnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini saya akan mengcropnya dulu. Nah, kita cari di sini snapping tool, klik. Nah, setelah ini kita pilih new. Oke, kita di sini, dari sini. Nah,
sampai sini kita snapping aja dulu, klik selesai. Kita simpan file, save as, simpan misalnya supaya mudah kita carinya di folder picture. Udah gitu pilih new folder, soal bahasa Inggris. Misal di sini langsung pilih chapter 1. Harus di sini tipenya JPEG ya. Chapter 1 save. Nah, kalau udah kita kembali lagi ke Google Form. Kita pilih di sininya tambahkan gambar. Cari feature, pilih di sini soal. Soal bahasa Inggris chapter 1. Nah, nantinya akan gini. Is below misalnya, atau gambar titik 1, atau kita tambahkan yang di sini. Is below, this text below is for the question 1. Oke, paste. Oke, yang tadi kita pindahkan ke sini, sorry ya, ini. Selanjutnya ini untuk keterangan dari gambarnya. Nomor 1 kita tambahkan pertanyaan nomor 1. Misal nomor 1, how many earbuds. Kita copy sini, kita paste. Terus opsinya juga kita copy opsinya di sini, copy lagi. Ya, ini untuk soal jenisnya pilihan ganda. Nah, kalau misalnya gimana caranya supaya soalnya jenisnya misalnya berbeda, mau misalnya untuk untuk esai. Kalau untuk esai itu di sini pilihannya paragraf. Sama seperti ini cara membuat soalnya. Nah, setelah ini kita tambahkan kunci jawaban. Namun sebelumnya jangan lupa kita klik wajib diisi. Nah, kalau udah sedemikian rupa, kita masukkan kunci jawabannya. How many cards the rabbit have? Oke, kunci jawaban, klik. Setelah klik, kita pilih kunci jawabannya. Kita tambahkan poinnya. Kalau misalnya untuk soal 20 misalnya ada soalnya jumlahnya 20, maka tiap soal atau dari satu soal poinnya misalnya 10 gitu, atau 5. Nah, di sini saya akan menambahkan poinnya misal 2. Selesai. Selanjutnya kita tambahkan lagi soalnya. Sekarang nomor 2.
Nomor 2 kita buka Word lagi atau soft filenya, pilih paste, copy lagi, paste, selesai. Nah, kita masukkan lagi kunci jawabannya. Ini jawaban nomor 2 itu D. Sorry. Tambahkan kunci jawaban, klik D, kunci jawabannya, tambahkan poinnya 2, selesai. Gimana lagi cara untuk membuat soal supaya lebih cepat? Nah, bisa juga caranya seperti ini. Caranya kita di screenshot dulu soalnya, namun untuk opsinya kita hanya menambahkan A, B, C, dan D. Caranya seperti ini. Masuk lagi ke Word. Oke. Kita klik snuffing lagi, cari snuffing tool. Oke, kita pilih new. Nah, setelah new kita klik di sini, pilih daerah-daerah yang akan di screenshot. Klik, selesai. Kita file, save as, simpan. Kita simpan, pilih save. Kita ketik, simpan di foldernya, capture to save. Nah, kita masuk lagi ke soal. Sorry. Nah, masuk lagi ke soal, tambahkan gambar, unggah, pilih capture to ini. Nah, setelah itu kita di sini hanya menambahkan number 3. Tetap di sini pilihan ganda. Nah, di sini opsinya tinggal nambahkan A, B, C, D. Oke, tambahkan wajib diisi. Nah, setelah ini 3 soal, oh iya, jangan lupa untuk menambahkan kunci jawabannya. Jawaban nomor 3 kita tambahkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya kunci jawabannya, tambahkan poinnya juga. Di sini saya menambahkannya 2 poin. Nah, selesai. Saya akan memberi contoh bagaimana sekarang untuk membuat soal essay. Yang pertama, tetap kita tambahkan soal lagi,
terus kita buka soalnya yang sudah kita siapkan, berikut kunci jawabannya. Atau misal untuk esainya itu kita harus menambahkan dulu bagiannya, hapus dulu, kita tambahkan bagian di sini, tambahkan bagian. Jadi bagian ketiga untuk esai kita tambahkan di sini, judulnya esai boleh, atau esai boleh. Kita tambahkan pertanyaan. Esai kita pilih di sininya, gak usah pilihan ganda, kita pilih di sininya paragraf untuk esai. Nah, pertanyaan kita masukkan pertanyaannya. Pertanyaannya misalnya sebelumnya, misalnya ini nih, translate the sentence below into English. Oke, kita tambahkan di sini aja translate, deskripsinya translate. Oke, pertanyaan nomor 1, misalnya aku tidak suka musik barat. Nah, nanti kalau untuk esai ini kita periksa manual, aku tidak suka musik barat misalnya. Ini gak usah wajib diisi, poinnya gak usah diisi. Tambahkan lagi pertanyaannya nomor 2. Nomor 2 kita tambahkan Gina pergi ke sekolah berjalan setiap hari. Terus ininya gak usah diisi untuk esai. Nomor 3, jangan berbohong padaku, aku tidak suka itu. Oke. Tambahkan lagi seekor kucing mempunyai 4 kaki. Oke. Tambahkan lagi soalnya nomor 5, ibuku suka masak setiap hari. Nah, misalnya seperti ini. Oh ya, jangan lupa untuk opsi-opsi di sini kita pilih di sininya paragraf. Kecuali kalau misalnya isian singkat kita pilih ya di sininya jawaban singkat. Paragraf. Pastikan isinya paragraf. Nah, ini cara-cara membuat soal di Google Form. Kita perhatiin jauh dulu. Untuk bagian 2 itu teman harus diisi dulu di awalnya. Harus diisi, misalnya kita diisi nama, misalnya Naupal. Oh iya, untuk kelasnya lupa. Untuk kelasnya kita bisa melakukan drop down di bagian pertama ya. Untuk kelasnya kita bisa melakukan drop down. Caranya gimana? Klik drop down boleh. Tampilannya nanti ke bawah. Misal di sini kelas 7, kelas 7A, 7B, 7C. Nah, nanti seperti ini tampilannya kalau untuk melakukan drop down. Nah, jadi pilih kelas A, B, atau C. Jadi siswa bisa memilih kelasnya. Atau bisa juga
kita juga di sini memilih kotak centang. Misalnya kotak centangnya itu salah satu atau paragraf juga bisa. Seperti ini kalau kotak centang. Kita perhatiin jauh lagi. Nanti bisa memilih ini, ya. Di sini saya akan memilih drop down saja. Oke, sorry. Nah, setelah beres membuat soal ini, oh ya, untuk tokennya kita pilih di bagian token, klik tokennya, pilih di sini di paling ujung 3 titik di bawah ini di kanan, klik validasi respon. Nanti mungkin ini untuk tokennya akan diatur oleh panitia ujian di sekolah masing-masing. Nah, setelah itu kalau sudah beres, sudah selesai membuat soal di bagian 1 sampai 3 untuk soalnya yang PG dan esai, kita klik kirim. Nah, setelah kirim, kita di sini jangan lupa untuk berkolaborasi dengan email sekolah atau email petugas ujian. Maksudnya kenapa untuk berkolaborasi? Supaya nanti si petugas bisa mengedit soal yang dibuat atau bisa menambahkan bagian-bagian di soal yang Bapak Ibu guru kerjakan. Caranya klik tambahkan kolaborator. Nah, setelah itu kita menambahkan orang, di sini tambahkan MTS misalnya di sini. Oke. MTS Alhuda 99 sorry gmail.com. Klik ininya. Nah, selesai kirim. Nah, setelah ini, di sini ada orang ditambahkan. Lanjut lagi, kita kirim lagi. Nah, kita pilih di sini jangan ada yang dicentang, kumpulkan alamat emailnya jangan dicentang atau di checklist. Kita langsung perpendek URL. Caranya gimana cara perpendek URL? Caranya klik perpendek URL, copy, disalin. Nah, setelah itu kita masuk ke Google atau ke Bitly. Nah, oke. Setelah masuk ke Bitly, jangan lupa kita pastikan dulu di Bitly-nya kita memiliki akun. Caranya gimana sih supaya kita memiliki akun? Ya bisa daftar lewat daftar lewat email atau login lewat email. Misalnya saya login lewat email ya. Login, pilih Google, saya pilih email saya yang ini. Oke. Masuk ke Bitly. Nah, setelah itu kita membuat URL supaya URL-nya kita perpendek URL-nya supaya tidak panjang. Terus kita custom URL-nya. Create. Setelah create, kita di sini paste. Nah, setelah paste, pilih create. Nah, apabila sudah muncul di
seperti demikian. Misal saya di sini akan menambahkan untuk customnya UM underscore bahasa Inggris atau underscore Inggris. Simple aja URL-nya UM Inggris 9 misal. Save. Nah, link has been added. Kalau misalnya 9 oke 2021 save. Nah, kalau gitu udah di sini bit.ly UM Inggris 2001. Kita copy linknya. Nah, setelah itu kita paste, coba benar gak masuk ke soal ujian kita. Nah, masuk kan? Nah, setelah itu link yang tadi kita buat yang berbentuk bit.ly ini, copy ini bisa dikirim via WhatsApp ke operator atau ke petugas ujian di sekolah masing-masing. Nah, mungkin segitu tutorial untuk membuat soal dari Google Form. Jadi ibu bapak tidak sampai di sini, bisa mengembangkan soalnya di rumahnya masing-masing, atau bisa searching gimana misalnya supaya lebih dari membuat soalnya supaya lebih cepat gitu, atau misalnya supaya lebih keren tampilannya. Nah, bisa di share atau bisa dicari tutorialnya di YouTube, di Google, boleh gitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.